Jadi gereja mula-mula ini adalah pencurahan hujan awal. Kita sekarang sedang berada dalam pencurahan hujan akhir. Dan dari seluruh bangsa, seluruh bahasa, seluruh kaum, dari seluruh tempat di permukaan bumi akan berdatangan. Karena itu adalah penuaian akhir. Dan itu akan langsung nanti masuk di dalam masa-masa akhir, gereja yang terangkat, gereja yang turun lagi bersama dengan Yesus. Dia ke kerajaan 1000 tahun, baru kerajaan 1000 tahun, dan nanti ya iblis dilepaskan setelah mereka diikat 1000 tahun. Dia menghimpun bangsa-bangsa yang tidak masuk dalam golongan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memerangi kota kudus dan orang-orang kudus dan Tuhan sendiri. Maka orang-orang kudus ini dia naik untuk menemui Bapa yang ada di Yerusalem baru. Dan kita bersyukur dengan kemajuan teknologi zaman akhir ini, kita boleh bersekutu. Baik kalau saudaraku ada yang di Nias, kalau juga ada di Medan, di mana saja pun, kita bersyukur kemajuan teknologi bisa menjangkau kita sekalian. Doa saya kiranya Tuhan sangat memberkati kita semua, dan kita semua boleh bagaikan 5 anak darah yang pintar sudah siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dia bukan lagi juru selamat yang lahir di kandang, yang lahir dari perawan, tapi dia datang dengan kemuliaannya, dan dia tidak menebus dosa lagi, tapi dia memilih yang terbaik. Kiranya kita semuanya sudah dewasa rohani, bahkan yang terbaik disebut juga yang sulung, dia yang mendapat berkat 2 kali ganda. Biar itu jadi berkat kita semuanya. Saya mau mengajak kita kembali membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua ini kita akan memperhatikan pembacaan dari ayat yang ke-36 sampai dengan 47. Ada baiknya kita membaca bergantian. Kalau boleh saudara-saudaraku yang mengikuti di tempat jauh pun ikut membaca, supaya kita meraih berkat sebanyak-banyaknya. Karena ada berkat membaca, ada berkat mendengar, ada berkat melakukan, ada berkat memberitakan. Semuanya berkat-berkatnya berbeda-beda. Saya baca 36 ayat yang genap, Kisah Rasul pasal 2, saudara-saudaraku, secara bersama-sama ayat yang ke-37. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus
lain. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak apa ini, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bersama kita sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan juga mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudaraku, setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, menerima dosa, dipikulnya dosa itu, dan dia harus menerima hukuman mati. Jadi dia mati dikubur, tapi hari ketiga dia bangkit, dan sesudah itulah apa yang kita baca atau ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi itu artinya menjadi Tuhan kembali ke posisi awal. Karena sebelum dia disebut menjadi Tuhan, dia memang tadinya Tuhan. Tapi kita baca di dalam Filipi pasal 2, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Mengosongkan diri, ya meninggalkan kealahannya. Jadi mengosongkan diri dengan meninggalkan kealahannya, dia adalah tadinya firman menjadi manusia, dan di dalam manusialah dia mengerjakan penyelamatan itu. Dia dalam keadaan manusia boleh masuk memikul dosa itu. Jadi dilumuri dengan dosa, bergelimang dia di situ. Sehingga apa yang kita sering baca dalam 1 Petrus 2 ayat 24 itu,
disebutkan demikian, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi dia telah memikul dosa itu. Kalau seandainya dia tidak meninggalkan kealahannya, dia nggak boleh kena dengan dosa. Nggak boleh. Allah itu Maha Kudus, dia tidak boleh kena dengan dosa. Orang berdosa saja pun melihat Allah di dalam kemuliaannya, dia akan mati sendiri. Itu sebabnya sedangkan Yohanes di Pulau Patmos, murid Yesus yang dikasihi, waktu dalam hidupnya Yesus dalam kemanusiaannya, ini Yohanes ini pernah bersandar di dada Yesus. Walaupun orang yang begitu dekat dengan Yesus, tetapi kalau Yesus sudah dalam kemuliaannya dan dengan penglihatan dia melihat ada Yesus, dia tidak kuat, dia langsung rebah dan dia seperti mati adanya. Kita sudah sering membaca itu dalam Wahyu pasal yang pertama itu, ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Nah, padahal dia adalah murid yang terakhir, murid yang dikasihi, murid yang termuda, dan murid yang boleh menerima kitab Wahyu. Tetapi kalau dia melihat Yesus yang sudah dimuliakan, tetap dia tidak mampu, berdiri saja dia tidak mampu. Nah, jadi sama seperti orang yang mati, tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, inilah saudara-saudara, ya. Jadi itu sebabnya harus mengerti kenapa Yesus harus mati, supaya bisa dia memikul salib. Sebab kalau di dalam, ataupun kenapa Yesus harus menjadi manusia, supaya dia bisa mati. Kenapa dia harus jadi manusia, meninggalkan kealahannya, supaya dia bisa memikul ya dosa itu. Dan kenapa dia harus manusia, supaya seorang manusia sudah menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, nah hukum Taurat itu disebut gagal. Tapi dia tidak gagal karena Yesus sudah menggenapi itu. Namun setelah itu digenapinya, kita harus manusia yang dibangun di atas batu karang. Ya, kita harus bangun di atas batu karang yang teguh, dan sebagai dasar-dasar kekristenan yang pertama. Itulah yang disebut dengan kata dalam hal perumpamaan rohani, itu pencurahan kuasa Tuhan yang pertama dan menumbuhkan orang-orang yang beriman. Dan inilah disebut sebagai pengalaman hujan awal. Gereja mula-mula itu disebut pengalaman hujan awal. Kenapa harus disebut hujan awal? Ya, itu memang baru sedikit
Karena itu adalah juga sebagai panenan ya masiannya ya buah sulung. Jadi kalau diambil 3 pesta yang harus dihadiri oleh orang Israel, 1 Paskah kematian Yesus, yang kedua adalah Pentakosta. Pentakosta itu penuaian buah sulung yang pertama. Baru pesta yang ketiga, Pondok Daun-Daunan, adalah penuaian seluruh. Dan itu adalah sebagai yang paling akhir, sudah memenuhi kuota yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Jadi gereja mula-mula ini adalah pencurahan hujan awal. Kita sekarang sedang berada dalam pencurahan hujan akhir. Dan dari seluruh bangsa, seluruh bahasa, seluruh kaum, dari seluruh tempat di permukaan bumi akan berdatangan. Karena itu adalah penuaian akhir. Dan itu akan langsung nanti masuk di dalam masa-masa akhir, gereja yang terangkat, gereja yang turun lagi bersama dengan Yesus. Dia ke kerajaan 1000 tahun, baru kerajaan 1000 tahun, dan nanti ya iblis dilepaskan setelah mereka diikat 1000 tahun. Dia menghimpun bangsa-bangsa yang tidak masuk dalam golongan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memerangi kota kudus dan orang-orang kudus dan Tuhan sendiri. Maka orang-orang kudus ini dia naik untuk menemui Bapa yang ada di Yerusalem baru, yang sudah turun dari surga. Ya, di sanalah kita semuanya. Kiranya tidak ada yang tertinggal. Jadi hujan awal adalah pengalaman murid-murid yang dipanen belum terlalu banyak. Jadi sekarang kita adalah di dalam hujan akhir. Itu telah dinubuatkan di dalam kitab Joel pasal yang kedua ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Jadi ini namanya sudah penuh jumlah yang ditentukan oleh Allah kita. Tapi sebelum penuh, kita sudah harus ada di dalam. Makanya pengiringan kita bukanlah biasa-biasa, tidak bermain-main, tapi harus bersungguh-sungguh. Gereja mula-mula ini adalah contoh, model bagi kita, mal bagi kita, malah harus melebihi dari gereja mula-mula, karena kita sudah langsung akan bertemu dengan Tuhan kita di Yerusalem baru. Dan untuk masuk ke sana kita sudah lihat harus ada beberapa koreksi. Koreksi dari Tuhan Yesus, dia berkata, lihat aku jadikan semua baru.
Haleluya. Cuma bukan baru seperti di dunia. Kalau baru, banyak barunya. Ada baju baru, ada sepatu baru. Ya, gitulah. Saya juga hari ini gigi baru. Makanya saya mulai main saksofon. Karena sudah ada gigi baru. Tapi bukan itu. Tuhan mau lihat hidup kita baru sebagai dasar ataupun tingkah rohani gereja mula-mula adalah percaya Yesus adalah dilahirkan oleh Maria, namanya Yesus karena dia melepaskan umatnya dari dosa. Mesias diurapi menjadi penebus dosa yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan penebusan dosa. Jadi itu yang pertama. Setelah itu barang siapa yang percaya dan dibaptis itu selamat. Tapi dibaptis itu tidak asal dibaptis begitu saja. Tapi harus ya ada pertobatan. Itu sebabnya dalam Matius pasal 3 ayat 8. Boleh tolong baca. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, itu waktu orang-orang datang, dia pikir hanya sakramen baptisan itu. Ya, nanti kalau saudara baca itu rentetan dari pemberitaan itu. Maka siapa yang membaptis saat itu? Yohanes Pembaptis. Dia berkata, ya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa kamu lari dari kehukuman? Jadi, coba sebelumnya, ayo baca sebelum 8. Ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Iya. Jadi pertobatan yang benar itu atau pembaptisan yang sesuai dengan gereja mula-mula itu harus percaya Yesus adalah juru selamat. Dan kalau dia sudah menerima, memberi diri dibaptis. Bukan dibawa lagi ya, tapi memberi. Berilah dirimu dibaptis. Baru bukan hanya dibaptis, tetapi harus ada pembuktian buah-buah pertobatan. Jadi firman Tuhan dan dasar kekristenan jangan dibolak-balik, jangan digeser-geser, harus sesuai dengan firman itu. Ada orang mulai bersilat kata. Kalau harus sesuai firman berarti kita harus ke Sungai Yordan. Ya kalau boleh juga, tapi ya bukan itu. Yang dimaksud di situ seperti Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, harus nyata ada pertobatan supaya sesudah dibaptis terjadi seperti di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ayo pembacaannya, bantu. Roma 6 ayat 4. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, jadi
harus ada pengalaman ini. Jangan dibaptis nggak ada pengalaman-pengalaman. Ya, jadi itu di situ semua harus ada kepercayaan, ada penyerahan diri sampai berpengalaman. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sampai kita boleh berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Harus itu. Gereja mula-mula. Baru setelah itu kita sudah membaca, kalau sudah dibaptis, mereka menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi ini karunia Roh Kudus ini di dalam akhir zaman beda dengan waktu permulaan. Jadi masa-masa permulaan, kalau kita hitung-hitung umur manusia mulai dari Adam, karena itu yang kita bisa ambil. Kalau satu hari kita nggak tahu satu harinya Tuhan itu ya berapa jam, karena bisa juga kalau bagi Tuhan satu hari bagi dia 1000 tahun bagi kita. Jadi itu terserah dia. Jadi dia bisa mempercepat, dia bisa memperlambat. Artinya waktu hanya Tuhan yang mengatur. Yang penting kita disuruh harus selalu bersiap-siap. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus sampai menerima karunia Roh Kudus. Kalau dulu orang menerima Roh Kudus hanya mereka yang akan melakukan pekerjaan tertentu. Kenabian, raja, dan juga ya hal-hal yang ditentukan. Simpson juga menerima Roh Tuhan. Ya, dia untuk menjadi pembela, menang bagi musuh-musuh yang dia menyakiti bangsa Israel. Dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ada sasaran-sasarannya. Tapi kalau di akhir zaman ini, ya setiap orang yang percaya dan bertobat sungguh-sungguh, Tuhan karuniakan Roh Kudus. Tapi bukan selesai di situ. Menerima karunia Roh Kudus ini itu untuk kita masuk di dalam mendapat keselamatan kepada gereja yang sudah mengalami penyucian. Dan kalau di dalam pelajaran tabernakel disebut ruangan kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itulah menentukan di dalam ruang kudus atau di luar. Kalau kita terima Roh Kudus dan dibimbing Roh Kudus, pasti masuk ke dalam. Baru dengan pimpinan Roh Kudus kita hari-hari dibaharui, karena semakin terlihat ada jabatan dari Roh Kudus. Jabatan dari Roh Kudus itu apa? Rasul, Nabi, penginjil, Gembala, dan guru. ya, gembala dan guru. Ya, betul. Baru ada juga karunia-karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang ke-12. Iya.
Nggak usah dibaca, tahu mau baca? Ya nggak usah. Oke. Tapi nanti baca di rumah. Di dalam Roma juga ada diterangkan. Jadi kita masuk dalam ruangan kudus, ada 3 alat. Tadi satu saya sudah singgung, itu adalah pelita. Kalau masuk sebelah kiri dan meja roti sebelah kanan, itu adalah pembukaan firman, pendalaman. Ada berkata Bible study. Nah, itu belajar Alkitab itu juga sama, ya. Tapi ada pembukaan. Jadi tidak hanya hurufnya saja, apalagi tidak hanya hafalan, tapi harus sampai berpraktek. Kita harus sampai bisa berkata, ya langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, yang lelaki dihentarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang semakin kita meningkat bersekutu dengan firman, menyerahkan diri dibimbing oleh Tuhan dalam firman-Nya, maka kita semakin teguh dan kuat menghadapi ombak apapun. Karena Matius 7 ayat yang ke-24, orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, itu yang mendengar dan melakukan firman. Maka datanglah hujan, angin, apa lagi? Ada satu lagi, hujan, angin, banjir ya. Udah 3 ya? Ya, udah. Ya, tapi rumah itu tidak runtuh. Jadi kita semakin teguh berpondasi firman, mengerti pendalaman, pengajaran, saya makin kuat menghadapi bahkan kebangunan-kebangunan rohani untuk kita kuat menghadapi apapun di akhir zaman ini. Jadi itu sebabnya kita harus dalam ruangan kudus tadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Berpengalaman pertobatan tadi, sehingga kita sudah memiliki kesaksian, bukannya hidupku seperti yang dulu, tapi hidup sudah baru. Sejak terima Yesus dan sudah dibaptis, hidup jadi baru, kutakkan seperti dulu lagi. Adapun hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Dan kita juga akan kokoh menghadapi apapun. Ini baru yang ketiga, kita akan memasuki ya mesbah dupa. Kita sudah dengar-dengar, tapi harus diulang-ulang biar ini. Karena kenapa sapi tidak disebut haram, lembu
Nah, karena dia memang mabiak. Jadi kita ini firman Tuhan bisa diulang-ulang. Ya, jadi jangan bilang, oh, cuma itu, jangan. Nah, orang kalau bila perlu, nggak ada variasi-variasinya, sama monoton. Apa itu? Ayam. Ayam nggak ada beda-bedanya. Kalau dia pertamanya kuk, nanti kedua juga sama, ketiga juga sama. Tapi begitu pun Petrus bertobat juga. Haleluya. Jadi gitu saudaraku. Itu arti seperti kita memang biak. Jadi terus dibawa kepada bagaikan rantai yang bersambung-sambung, berkesinambungan. Rantai itu adalah gulungan-gulungan kecil yang bersambung-sambung. Ya, gitu. Jadi untuk menyambung kepada yang baru lagi, bisa juga diulang lagi. Menyambung ke ini harus bertalian. Bisa paham nggak kira-kira? Bikin rantai itu, ini satu lagi, ini nggak boleh diabaikan, harus. Ini dikunci jadi gini. Nanti gitu lagi sampai panjang sehingga bisa menjadi rantai kapal sekalipun. Bisa begitu. Dari firman Tuhan, jangan bosan. Ya, harus kita seperti hikmatnya Yusuf. Dia kepada makanan, ini firman Tuhan adalah makanan rohani. Yusuf tidak membiarkan sedikit pun makanan itu gugur. Artinya semua umat Tuhan, semua gereja nanti harus sampai menerima seluruh firman Tuhan. Ini kehendaknya Tuhan. Ya terserah masing-masing. Kalau lambat-lambat ya nggak bisa. Tapi kalau bersungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong kita. Cuma itulah, Tuhan itu heran luar biasa. Yang bersungguh-sungguh akan ditambahkan lagi berkat-berkatnya. Yang tidak bersungguh-sungguh malah diambil dari dia, jadi dia kosong. Gitu Tuhan. Jadi makanya orang yang mengerjakan lebih, Tuhan tambahin lagi. Tapi orang yang tidak mau mengerjakan, sebenarnya untuk dia ada dikasih istilahnya satu. Tapi karena dia tidak mau mengembangkan, akhirnya itu pun diambil dari dia, jadi dia kosong. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dan belajar mulai, jangan berlambat-lambat saudaraku. Jangan berlambat-lambat. Di kolam Bethesda gak pernah keberkatan yang nomor 2. Semua hanya yang nomor 1. Jadi yang bangkit juga adalah yang disebut yang sulung. Gak ada yang sulung 2. Kalau diganti bisa. Siapa yang diganti kesulungannya? Esau diganti. Siapa lagi? Ruben juga diganti. Sebenarnya ya bukan ya Yusuf yang jadi dapat berkat sulung. Tapi karena dia yang paling baik, akhirnya berkat sulung jatuh kepada Yusuf. Karena Ruben itu bermain-main, akhirnya biarpun dia dari lahirnya anak sulung, tapi dia tidak apa-apa. Seperti juga tadi, seperti abangnya si Yakub itu siapa? Esau. Esau juga gitu, meringankan hak kesulungan karena dia tidak beriman. Ya, toh saya akan mati. Ya biarinlah. Yakub bilang, juallah hak kesulunganmu.
Dia bilang, ya sudah lah, buat kau lah. Yang penting kacang merah itu. Ya ambil. Itulah saudara-saudara. Ya, tapi kita mari tetap pertahankan gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita usahakan. Jadi gereja mula-mula itu adalah yang merupakan contoh, model bagi kita. Harus itu. Kesungguhannya kita sudah lihat cara hidup jemaat yang pertama. Itu Kisah Rasul pasal 2 itu 41 sampai 47. Kesungguhannya, kesatuannya, sampai harta mereka dianggap milik bersama. Ya, kapan kita mau begitu ya? Yakin gak bisa satu waktu begitu? Haleluya. Makanya kita ini harus mulai memperhatikan orang lain. Mulai dari menerima satu dengan yang lain seperti Kristus menerima kita. Di mana itu kita baca tempo hari di Roma 15 mulai ayat 1. Haleluya. Nah, ayat yang ke-7, sebagaimana Kristus menerima kita, begitulah kita menerima satu dengan yang lain. Haleluya. Kalau Tuhan membuatkan kita pasti bisa. Amin. Ya. Jadi gereja mula-mula itu masih mula-mula, saudaraku. Masih jauh sekali kedatangan Tuhan. Tapi kalau gereja akhir zaman, tinggal masuk bersama dengan Tuhan. Jadi harus lebih sungguh-sungguh. Jadi kita belajar ini supaya kita berdoa, bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengimani kuasa Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita. Jadi tadi percaya dengan keselamatan dalam Yesus Kristus itu pondasi yang awal. Yang kedua, dibaptis, tapi harus ada bukti pertobatan. Ya, harus ada. Baru mendapat karunia kepenuhan Roh Kudus. Itu bagaikan kita melewati pintu dari satu ruangan yang disebut halaman atau ruang pertama halaman. Baru masuk dalam ruang yang kedua adalah ruang kudus. Dan kita sudah dengar ada 3 alat. Satu adalah persekutuan di dalam jabatan-jabatan dari Roh, persekutuan karunia-karunia Roh Kudus, dan itulah yang membawa kita dalam kasih. Karena buah-buah Roh itulah yang menjadikan kita mengasihi. Sama dengan Yesus menerima kita, menerima dunia ini sampai orang-orang berdosa, maka dengan kekuatan Roh Kudus kita akan dimampukan. Selanjutnya kita akan terus dibarui dari sehari ke sehari dengan firman yang dibukakan. Baru dari situ kita akan tunduk menyembah kepada Tuhan. Nah, selanjutnya di atas itu kita bagaikan berjalan tadi dengan karunia Roh Kudus yang pertama, tapi berjalan meningkat kepada ruang Maha Kudus. Itu harus tidak takut sengsara. Haleluya. Jadi mengikut Yesus itu sudah lebih luar biasa. Ada kesaksian di India itu, tapi itu udah lama, itu sudah dulu. Dulu saya sudah lihat itu video itu, ya. Tapi ada juga di India juga. Nah, mati dulu, anaknya dibunuh. Nah, mati istrinya dibunuh. Kamu masih mau ikut Yesus? Dia menyanyi, mau ikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus,
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Tak ingkar. Mati pun semua keluarganya. Dia nyanyi itu, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Saudaraku, biar kita semakin kuat dalam Tuhan. Jadi begitu juga yang lain itu, waduh sakit saudaraku, ditendang, dipukul, dibakar, ya, tidak ada yang ingkar satupun, tetap mengikut Tuhan. Jadi masuk dalam ruang Maha Kudus itu namanya sampai keinginan daging kita itu mati, yang ada hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan itu kita akan masuk dalam penyerahan penyembahan. Ini saudara-saudara, ya. Baru dengan demikianlah kita boleh masuk dalam ruang yang terakhir, ruang Maha Kudus. Di situ persekutuan dengan Allah Bapa. Iya, di situ persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Di situ persekutuan dengan Allah, ya, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi itu namanya di dalam ruang Maha Kudus itu apa yang disebut ada peti perjanjian. Petinya adalah menuju gereja, terbuat dari kayu penaga yang hitam, tapi tidak ada kelihatan hitamnya karena sudah disalut emas dari luar dan dari dalam. Jadi saudara-saudaraku, gereja mula-mula itu orang melihat mereka baik, saudaraku. Jadi bukan karena Kristen itu yang menjadi kesaksian mereka, perbuatan mereka. Haleluya. Sekarang orang bilang begini, kalau lihat orang Kristen, maka aku nggak bakal bertobat. Tapi karena Roh Tuhan yang sudah memanggil, dikutip lagi firman Yohanes 15 ayat berapa? 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau mau baca dulu. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, jadi dulu itu Kristen itu belum disebut jadi Kristen, maka orang-orang mengejek, sekte, bidat. Tapi satu yang menjadi kesaksian dari kehidupan anak-anak Tuhan saat itu, dari perilakunya yang baik. Seperti gereja mula-mula itu, mereka melihat kesatuannya, perbuatannya banyak sangat menyenangi. Jadi kesaksian itu, saudaraku, ini harus kita rebut. Nah, jangan tidak ada kesaksian. Sekarang ini banyak sudah tidak ada kesaksian yang baik. Siapa pernah dengar Ikabo? Ya?
Itu artinya sudah hilang kemuliaan. Ya. Karena perbuatan-perbuatan jahat dari anak-anaknya Imam Eli. Jadi semuanya masih ada di situ. Imamnya ada, anak-anaknya ada, mereka melakukan semua itu, tapi perilakunya nggak ada lagi urapan. Iya, saya juga lihat kadang-kadang banyak yang sudah ikabut ini. Ada karena perbuatan tadinya kalau perbuatannya masih baik, bisa terkenal juga, orang bisa senang. Tapi karena perbuatannya nggak disenangi orang lagi, udah turun, hilang kemuliaan. Siapa yang dulu pernah pertama hilang kemuliaan? Adam dan Hawa. Iya, tadinya mereka penuh kemuliaan. Tapi begitu mereka berbuat dosa, hilanglah kemuliaan dari Tuhan. Harus kembali kemuliaan Tuhan dengan kita masuk dalam dasar-dasar gereja di dalam Alkitab. Haleluya, saudaraku. Ini yang kita rebut. Kalau kata Kristen itu tidak dilanjut dengan perbuatan baik, orang malah menjadikan Kristen itu cemooh. Tapi kalau dia lihat perbuatan baik, tidak ada yang dicemooh. Malah seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 ini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Gak dibenci, saudaraku. Kita rebut ini, kita berdoa, kita usahakan, kita imani, pasti bisa terjadi. Ini jangan kita asal masuk di gereja dulu. Iya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sehingga dulu umat-umat Tuhan itu belum disebut Kristen, tapi disebut pengikut jalan Tuhan. Haleluya. Sekarang Kristen banyak, tapi pengikut jalan sendiri. Bukan rohani, tapi rohana. Itu rohana itu maunya sendiri. Ya, mau apapun. Mau dia bercerai, mau dia nikah lagi, nikah. Hilang kemuliaan. Ikabot. Nah, gak ada lagi kesaksian. Gak disukai orang. Ini, saudara-saudara. Tapi kita dengan susunan, mulai Yesus dulu selamat menyelamatkan kita. Habis itu yang kedua, harus nyata. Ya, penguburan kehidupan yang lama. Itu melalui baptisan yang benar. Harus jadi pengalaman. Ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita sudah dengar tadi, di dalam ruang kudus, sampai memasuki ruang maha kudus, karena kita sudah menyembah ya dengan baik dalam roh dan kebenaran, dan penyembah demikian yang dikehendaki Tuhan di akhir zaman ini. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23, ayo bacakan biar cepat sedikit. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Jadi ini dikehendaki oleh Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini saudara-saudaraku, ini ada kelompok 5 ini. Oh iya, di Jakarta ini rombongan Homing White. Iya, Tuhan memberkati. Mantap ini. Mereka di sana seperti bikin kebaktian kayak kita di sini ini. Iya, jumnya begitu. Iya. Jadi harus sampai begitu. Dimanapun kita ini, itu harus jadi kesaksian kita. Kalau itu boleh terjadi, dari situlah kita nanti siap menanti kedatangan Tuhan. Dan hal yang seperti itu harus dipertahankan. Karena kita kan belum di surga. Iblis itu ingin merusak yang baik. Kalau sudah rusak ya udah, itu udah rombongan saya, itu udah pikir dia lah, ya kan? Jadi orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu digoda. Nah, itu sebabnya sesudah rasul-rasul itu habis, terakhir kali rasul mana? Yohanes, Rasul Yohanes, itu yang terakhir. Itu diperkirakan oleh ahli-ahli sejarah sekitar tahun 90 sesudah Masehi. Itu yang terakhir. Jadi kita berdoa biar terus Tuhan memberikan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat itu, mulai ayat 11, kita doakan ini. Supaya Tuhan tetap adakan. Ayo, kita baca dulu. Tolong. Efesus 4 ayat 11. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi kita doakan ini harus ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Harus. Tetapi ini tidak lagi harus tertulis di dalam Alkitab. Sebab sejak Yohanes murid Yesus itu tidak ada lagi tambahan kitab suci. Tapi pelayan-pelayan harus ada, kita doakan banyak di seluruh bumi ini. Amin. Amin. Harus begitu kita doakan. Tapi bukan lagi untuk menambah tulisan di Alkitab menjadi umpamanya 67 buku. Tidak ada lagi. Jadi tahun 100 itu atau tahun 90 itu sudah penutupan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17-18. Coba kita baca itu. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.
Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Boleh sampai Ayat habis. 20, dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Iya. Jadi kalaupun ada tadi itu adalah untuk melanjutkan pekerjaan itu sebagai wakil Tuhan menyertai jemaat itu untuk tetap diingatkan berpondasi. Itu sebabnya saat itu tidak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Itu sebabnya apapun kata orang dalam iman Kristen tidak ada lagi buku tambahan. Semua sudah baik diatur dalam Yesus. Tingkatan dari hukum Taurat sudah ada menjadi hukum kasih. Tingkatan persekutuan kita sudah ada gereja mula-mula tadi. Tingkatan pernikahan sudah ditentukan oleh Yesus Kristus. Dua jadi satu. Lain itu tidak boleh. Jadi sudah ditetapkan tidak boleh lagi dikurang, tidak ditambah lagi. Makanya kalau ada orang berkata ada lagi Injil Barnabas ini. Tidak ada itu dalam Alkitab. Itu semua adalah karangan sesudah tahun 90. Nah, jadi tidak boleh lagi ditambah dengan dasar-dasar kekristenan, percaya yang benar, berbaptis yang benar, ada pertobatan dan menjadi hidup yang baru, mendapat karunia Roh Kudus sebagai meningkat dari ruangan anugerah kepada ruangan kekudusan. Ruangan anugerah itu mendapat penebusan Yesus Kristus. Dalam ruangan kudus itu kita sudah dibimbing sesuai dengan firman. Lewat firman Tuhan dan lewat urapan Roh Kudus. Kita sudah ada penyerahan, penyembahan. Itu sebabnya penyembahan itu bukan hanya haleluya, haleluya. Bukan hanya begitu. Orang haleluya, haleluya, ntar lagi dia merokok di situ. Malu-maluin aja. Waktu penyembahan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, segala macam. Kelihatannya sudah begitu hebat. Tapi mempertahankan kekudusan itu tidak hebat. Jadi harus sejalan. Penyerahan yang sungguh-sungguh harus mengarah kepada persiapan Wahyu pasal 7 ayat 9. Harus sampai mengacu kepada Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 4. Harus begitu. Itu sasarannya. Itu yang sudah menyembah Tuhan. Sehingga kita akan mengalami kalau petinya itu tadi adalah umat Tuhan atau gerejanya Tuhan, maka tutupnya itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan dua kerub itu adalah menunjukkan naungan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bagi gerejanya, sehingga sudah dikerjakan oleh pekerjaan Allah Bapa
dengan begitu lengkap. Allah Bapa yang mengambil tanah dan membuatnya dan meniupkan nafas hidup. Haleluya. Yesus yang menebus kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Dan itu semua ada masa-masa tertentu. Allah Bapa itu menunjukkan dirinya pada waktu masa Adam sampai kepada Abraham. Kenapa sampai kepada Abraham? Karena pengorbanan Abraham itu menunjukkan Allah Bapa nanti mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Dan ditutup oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi fondasi iman pada saat itu adalah Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Tetapi setelah Yesus tingkatkan rombak yang lama, aku akan dirikan dalam 3 hari kematian kebangkitan. Itu adalah kehidupan yang ditebus oleh Yesus melalui kematian kebangkitan dan dia kembali kepada kealahannya. Ini baru saudara-saudaraku tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh dikurang. Kita yang harus menyesuaikan diri kita. Nah, jadi lewat tidak takut itulah kita masuk di dalam ruangan Maha Kudus itu. Dan tidak takut itu karena kita sudah berserah dalam penyembahan yang benar. Ini saudaraku. Jadi itulah percaya, baptis dan pertobatan yang benar, ada karunia Roh Kudus. Dia dalam persekutuan dengan apa yang disebutkan pelita emas, baru lanjut dengan meja roti adalah firman yang dibuka dan perjamuan kudus, dan mesbah dupa adalah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baru masuk dalam persekutuan, naungan Allah Bapa, naungan Yesus, dan naungan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, harus dipertahankan. Karena tahun 150 dari tahun 90 tadi atau ke 100 kurang lebihnya begitu. Nanti kalau tahun 150 mulai ada yang hilang. Tahun 100 itu sudah ada yang hilang. Saya sudah sampaikan di tempoh hari. Ini yang hilang yang pertama adalah kehadiran rasul-rasul. Nah, itu. Rasul yang terakhir adalah Yohanes yang dikasihi. Yang lain-lain itu ada digoreng, di apa, benar-benar masuk di penggorengan yang gede. Tapi maju terus. Ya, dalam sidang jemaat juga semuanya berani-berani. Jadi kita sudah dengarkan bagaimana jemaat-jemaat juga berani, tidak ada yang takut. Nah, jadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, ini harus semakin terjadi. Banyak ini yang tidak layak menderita. Tapi kalau mau masuk dalam ruangan Maha Kudus, saudara-saudaraku harus berani. Coba dulu baca Kisah Rasul 5 ayat 41-42. Kisah para Rasul 5 ayat 21. 41. Kisah para Rasul 5 ayat 41.
rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Iya. Jadi harus sampai ada kesaksian. Sama seperti tadi kita ada nyanyi yang mengikut Yesus itu udah punya cerita itu. Jadi dulu rasul-rasul itu sampai Petrus itu di penjara berlapis-lapis. Nah, saudara, kalau pintu terbuka, orang heran siapa yang pertama menyambut Petrus. Udah lihat ayatnya? Belum ya? Kisah Rasul 12 ayat 13. Iya. Ada nama orang Rode, Pak? Ada. Ayo baca. Kisah Rasul 12 ayat 13. Iya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Nah, terus. Ia telah mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan Karena girang. Terus. tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Iya. Jadi itulah. Jadi jemaat bahkan juga ya rasul-rasul begitu. Itu gereja mulai termasuk itu. Tidak takut dengan sengsara. Kiranya Tuhan semakin menolong kita. Kalau bukan roh Tuhan tidak mungkin. Tapi kalau roh Tuhan bekerja dalam kita, tidak ada yang mustahil. Saya mau nambah sedikit lagi, saudara-saudaraku ya. Tahun 150 sesudah tidak ada lagi para rasul-rasul ini, karena lama nanti ada belakang-belakang yang sebagai pemuka untuk kebangunan rohani, yaitu yang belakangan-belakangan. Tel Osborne, ya Billy Graham, yang lain-lain semua itu. Jadi itu nanti tahun kemudian itu. Jadi sebelum itu banyak yang hilang. Dan yang hilang pertama adalah tidak ada lagi rasul-rasul. Habis semua. Baru sebagai dari kerohanian yang hilang pertama tahun 150 adalah penyembahan. Kenapa penyembahan? Penyembahan ini sangat penting. Karena iblis juga ingin disembah. Jadi dia ingin menyamakan dirinya dengan yang maha kuasa. Setelah saya lihat kemudian hari dari firman Tuhan, bahwa sifatnya iblis itu ingin disembah. Jadi rupanya itu termasuk waktu dia ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah dia. Datanglah siapa? Iblis. Apa dia bilang? Ada 3 itu. Ubahlah. Terus jawab Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari perkataan Tuhan Allah. Yang kedua, jatuhkanlah dirimu. Yang ketiga, ini semua dunia ini kuberikan kepadamu asal iblis mau disembah enggak? Saya yakin itu juga di sana. Apa yang dikatakan, dia ingin menyamakan diri ke Tuhan yang disembah. Apalagi nanti kalau umat-umat Tuhan itu penyembahan.
Seperti Wahyu 4 itu penyembahan. Sampai orang-orang membuka mahkota dan melemparkannya untuk menyembah. Iblis ingin untuk itu, dan itulah menjadikan dia dibuang. Makanya dia tidak mau orang menyembah Tuhan. Makanya sekarang ini ibadah yang paling susah adalah ibadah doa penyembahan. Kalau asal doa-doa minta berkat, mau semalam suntuk juga mau, asal masalah selesai. Tapi kalau menyembah 2 jam, susah. Nah, tapi kalau kita sudah mengerti, kita berdoa, Tuhan mampukan saya. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Iya, segitu dulu. Tuhan Yesus memberkati.